رسول الله سلام عليك يا رفيع الشرف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآيات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. صدق الله العظيم وصدق الله على النبي الكريم. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini di bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pengurus masjid beserta jajaran, Bapak Camat beserta jajaran, alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama, pangkat dan jabatan. Pertama, saya mohon maaf tidak bisa hadir memenuhi undangan ba'da maghrib, karena dari pagi saya acara jam 8 acara di Pantai Raja, jam setengah 11 acara di Unri, ba'da zuhur tadi Jumat di Masjid Al-Kausar, jam 2 kulim, ba'da asar di Jalan Dirgantara Bakti, ba'da maghrib di Masjid Al-Husnah Labu Baru. Baru bisa sampai ke sini ba'da sholat isya. Saya mohon maaf walaupun ada pengurus mengajak saya makan kambing. Kalau memang ada rezeki saya, ya copek dibungkui ikan beko. Kemudian yang kedua, saya tak bisa lama-lama karena kebetulan kondisi kesehatan saya kurang baik. Saya baru pulang umroh membawa rombongan jamaah 45 orang. Jamaah satu masjid, Masjid Al-Ikhlas Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, sebanyak 45 orang. Baru pulang hari Sabtu, hari Ahad ini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan habis kajian ini saya mohon izin Pak Camat, saya tak bisa duduk lama-lama karena saya mau pulang istirahat, karena besok saya ada acara di Bangkinang dan di Rantau Berangin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai mari sama-sama kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah hilangkan kita sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sifat sombong, bohong dan munafik dalam kehidupan ini. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini peringatan Isra dan Mi'raj dan sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Saya ingin membahas satu hal yang agak keluar dari jalur. Selama ini orang memperingati Isra dan Mi'raj endingnya adalah perintah sholat.
Kalau perintah salat, biarkan kajian ustaz-ustaz yang lain yang membahas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa yang diperjalankan? Hambanya. Siapa hambanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memperjalankannya Allah. Kapan diperjalankan? Malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa itu di kawasan Palestina. Aqsa itu di kawasan Syam. Jarak antara Masjidil Haram dengan Palestina. Yang memperjalankannya Allah. Sekarang bukan itu yang kita bahas. Ketika Rasulullah SAW diperjalankan, maka latar belakang yang pertama adalah kondisinya tahun itu dianggap tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan? Karena orang yang dicintai Nabi itu wafat. Khadijah wafat, Abu Talib wafat. Orang yang dicintai Nabi itu wafat. Maka Nabi menghadapi masalah yang sangat besar. 13 tahun Nabi di kota Mekah, hampir 10 tahun Nabi di kota Mekah, didampingi oleh istrinya dan pamannya, membantu dalam segala keperluannya. Sekarang istri dan pamannya telah wafat. Maka masalah yang paling besar itu ketika Nabi ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Maka Khadijah wafat ketika itu, Abu Talib wafat ketika itu. Makanya dikatakan tahun itu tahun kesedihan. Seluruh puncak masalah ada dalam kepala Nabi. Saat itulah Allah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menghibur dan menunjukkan keberkahan dan kebesaran kekuatan Allah. Diperjalankanlah Allah. Allah memperjalankan Rasulullah pada saat Rasulullah mengalami kesedihan, masalah yang sangat luar biasa. Pelajaran pertama yang mesti kita ambil, kalau kita punya masalah besar, apakah kita mesti Isra dan Mi'raj? Sebagaimana Nabi Muhammad SAW? Tentu tidak. Tapi Allah dan Rasul memberikan tuntunan. Ini yang saya katakan kita ambil sebuah pelajaran. Dari mana pelajarannya? Bahwa ketika Nabi mengalami kesedihan, kesusahan, masalah, turun perintah Allah untuk memperjalankan Rasulullah. Pelajaran buat kita. Kalau kita punya masalah di muka bumi ini, punya kesulitan, punya persoalan hidup, punya ujian, punya kesedihan, maka apa langkah kita? Allah dan Rasul telah berikan tuntunan. Maka dunia ini diciptakan oleh Allah. Setiap orang yang lahir ke muka bumi ini diberikan usaha, diberikan persoalan hidup, diberikan masalah, diberikan kesulitan, diberikan soal, diberikan ujian. Jadi semua kita ini diberikan oleh Allah. Seluruh dunia ini ujian. Punya anak ujian, ndak punya anak ujian. Punya bini ujian, apolai ndak punya bini ujian. Kaya ujian, miskin ujian, sehat ujian, sakit ujian, seluruhnya ujian. Jadi makanya maaf, masalah atau ujian dalam bahasa Arab namanya as-su'al. Jadi kalau kita ujian di sekolah, isilah, jawablah soal di bawah ini. Makanya pertanyaan, masalah, ujian dalam bahasa Arab namanya as-su'al. Apa tujuan Allah memberikan kita ini ujian, masalah, kesulitan? Lihat surat Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menghidupkan, yang mematikan. Allah akan uji manusia, siapa yang paling baik amalnya. Kata ulama mentafsirkan ini ayat, Allah ingin lihat di antara kalian siapa yang paling baik, yang paling benar dalam menjawab setiap pertanyaan dari Allah, dalam menjawab setiap persoalan yang Allah berikan. Itu maksud kata ulama. Contoh,
ketika saya tidak punya uang, apakah yang saya lakukan? Choice, pilih. A. Gadaikan SK di Bank Riau. B. Pinjam piti mintuo. C. Jual ome bini. D. Mengadu dengan Allah. Choice, kata Allah. Pilih di antara 4 pilihan ini. Di antara 4 pilihan ini hanya ada satu jawaban yang paling benar, 3 lagi jawaban pengganggu. Ini hati-hati, Pak. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat di antara kalian siapa yang paling benar dalam menjawab setiap persoalan yang Allah berikan. Ini hati-hati. Maka masalah tadi, kesulitan tadi, persoalan tadi, Allah rangkum dalam satu nama, namanya musibah. Musibah itu dikatakan Allah, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu dibagi 2. Buat orang yang beriman namanya ujian, buat orang tidak beriman namanya azab. Untuk orang beriman namanya ujian, untuk orang tidak beriman namanya azab. Ada jemaah ibu-ibu bertanya kamu, Ustaz, kira-kira yang datang sama kami ini Ustaz, ujian atau azab Ustaz? Ada ibu-ibu bertanya dengan ambo, saya tak jawab. Sama sebagaimana ibu-ibu bertanya kamu, Ustaz, ambo lampek tahun ko hijrah Ustaz. Sudah 4 tahun ni, 4 tahun 4 kali saya berangkat umroh. Alhamdulillah Ustaz, di mana ada pengajian saya ikut, di mana ada dengar ceramah agama saya datang, 5 waktu ke masjid saya datang. Tapi suami ambo Ustaz sampai kini olun omo ke masjid le Ustaz. Ambo ajak ke masjid ndak omo je Ustaz. Ambo ajak elok-elok ndak omo. Ambo kowe-kowean bacokak ujungnya Ustaz. Cuba berikan solusi Ustaz, bagaimana caranya agar suami kami ini bisa ke masjid. Saya tak jawab. Kenapa tak jawab? Itu urusan laki ibu dan kau laki orang. Jadi jangan dipaksa. Kenapa? Karena ibu tidak perlu saya sampaikan, tidak perlu saya jawab. Karena ibu kalau ada yang bertanya seperti ibu, ibu lah tahu tu jawabannya. Apa yang tahu? Ibu dulu masih gadis, laki ibu masih bujang. Dengan kelembutan, dengan daya pandang, tarikan, senyuman, kelembutan bicara, ibu bisa merayu laki-laki yang masih bujang, yang sedang bercewek dengan perempuan lain. Ibu jadikan suami ibu. Bisa. Kini lelaki awak seselimut, sekamar, seberkaper, sekain sarung, masa tak pandai merayunya? Bongak. Laki awak. Jadi tidak perlu tanyakan. Karena itu urusan laki awak. Pasamu jawab bapak, sembahyang ke masjid, bini tidak pandai pakai jilbab. Kemudian bapak tidak pandai menyuruh pakai jilbab. Bapak cara Ustaz, bongak. Bini awak. Jadi tidak perlu dipertanyakan. Karena itu urusan kita. Sudah, kita tidak bahas itu. Makanya ujian itu, setiap persoalan hidup itu diberikan namanya masalah musibah. Musibah itu untuk orang beriman namanya ujian, untuk orang kafir namanya azab. Kita tak bahas kedua-duanya. Saya punya waktu 30 menit, paling lama 40 menit. Kena lama atau tidak lama, amplopnya sama. Tidak ada masalah. Karena saya ada sesekali ke Kubang Raya ini, sesekali ada. Karena saya singgah sebentar. Ini Pak Camat ini orang kampung saya, dari usia adik dating saya. Karena keluarga beliau, saya kenal dengan keluarga beliau, dan saya pun banyak istri saya masih sekampung dengan beliau. Baik. Lantas bagaimana orang-orang beriman itu menghadapi ujian, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan hidup, menghadapi persoalan hidup? Ada 4. Malam ini saya sampaikan 4. Walaupun ada 10, ompek juga mau sampaikannya. Karena tidak mungkin ke 10-nya. 4. Bagaimana orang beriman itu menghadapi setiap masalah di kehidupan dunia? Nabi ketika sedih punya masalah diisrokan oleh Allah. Lantas orang beriman ketika menghadapi masalah, bagaimana menghadapinya? 1. Tanamkan dalam hati orang beriman, tidak ada ujian, tidak ada masalah, tidak ada persoalan hidup yang datang kepada orang beriman kecuali yang datang tuh dari Allah.
ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu pun yang datang itu kecuali seluruhnya datang dari Allah. Selesai. Baik atau buruk, membuat tertawa atau menangis, semuanya datang dari Allah. Tanamkan di hati. Mudah Pak Ustaz? Mudah. Yang kedua, masih agak mudah. Yang kedua, bagaimana orang beriman itu menghadapi ujian yang diberikan Allah, masalah kesulitan yang diberikan Allah. Tanamkan dalam hati orang beriman, tidak ada ujian, tidak ada masalah, tidak ada persoalan hidup, tidak ada kesulitan yang datang kepada dalam diri orang beriman, kecuali yang datang itu tidak ada yang di luar batas kemampuan manusia, tidak ada. Semuanya pasti dalam batasan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji satu orang hamba di luar batas kemampuan mereka. Ini tidak perlu takut. Kalau ujian datang, ya Allah Pak Ustaz, kami tidak sanggup lagi menahan ujian ni Ustaz. Allah katakan kalian mampu. Kenapa kita mengatakan kita tak mampu? Tanamkan dalam hati. Kalau bapak ibu punya utang 30 juta, tanamkan di hati. Pasti Allah tahu kita mampu menyelesaikannya. Makanya saran saya, kalau bapak-bapak nan punya utang 30 juta, 40 juta, 50 juta, tolong bermain dan duduk sama orang nan lebih banyak lo utangnya pada awak le. Karena kalau bapak berhutang, berkawan sama orang tak berhutang, arti apa ibu? Tapi kalau berkawan sama orang yang lebih godang utangnya, bapak akan bersyukur kepada Allah. Dah. Makanya ukur tu jangan mampu atau tidak mampu, karena Allah tahu tidak ada untuk orang beriman yang Allah berikan di luar batas kemampuan, tidak ada. Allah tahu dia mampu untuk memikulnya. Jadi tidak bisa ditukar-tukar masalah, Pak. Masalah Pak Camat Allah tahu mampu memikulnya, dia pergi ke Pak Camat. Masalah Pak Camat dia agen ke ambo, poca ke palu ambo. Masalah ambo agen ke Pak Camat, malotui puri Pak Camat. Tidak bisa, sudah sesuai porsi masing-masing. Apa yang awak takutkan? Allah kasih kita masalah, pasti Allah tahu kita mampu memikulnya. 2. 3. Bagaimana orang beriman menghadapi ujian? Tanamkan dalam diri orang beriman. Tanamkan dalam diri orang beriman, tidak ada ujian, tidak ada masalah, tidak ada persoalan hidup yang datang dalam diri orang beriman, kecuali yang datang itu semuanya baik. Tidak ada yang buruk, baik. Jadi untuk orang beriman itu tidak ada yang buruk, Pak. Baik. Lantas bagaimana dengan hubungan takdir baik dan takdir buruk? Saya mau tanya, Pak, yang membuat nama takdir baik, takdir buruk itu siapa? Rukun iman itu percaya kepada qada dan qadar. Yang membuat nama takdir baik, takdir buruk itu siapa? Rupanya nama bagi nama itu awak. Kau saya berikan contoh. Untuk orang beriman, tidak ada yang diberikan Allah seluruhnya baik, tidak ada yang buruk. Lantas bagaimana takdir baik dan takdir buruk? Saya berikan contoh. Malam ko ambo bercerai jo bini ambo. Menurut ambo takdir buruk, menurut pengacara dan menangani kasus ambo takdir elok piti masuk. Oto ambo usah takdir buruk. Menurut bengkel dan membolo oto ambo takdir elok piti masuk. Ambo sakit takdir buruk. Menurut dokter dan mau be ambo takdir elok piti masuk. Udah mau be elok buo awak surang dia. Allah katakan untuk orang beriman tidak ada yang buruk, semuanya baik. Agar apa? Agar kita berprasangka baik dengan Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ini kita singgung sedikit. Baik. Kau minum kau air putih aja ya. Soji lodang dan diundang bupati minum air putih aja ya. Kau nampak kiki masa je. Undangan tak ketek PJ Bupati. Mungkin dah terasa dek Bupati aja putih aja kan hidangan. Maka nanti bawa camat. Baik, pengurus nak tersinggung. Biar kau minta maaf ambo. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, tidak ada satupun yang datang dalam diri orang beriman. Seluruhnya datang baik, tidak ada yang buruk. Agar apa? Agar kita berprasangka baik kepada Allah.
Ada satu kisah Nabi. Ini maaf, saya ambil satu kisah Nabi untuk menjelaskan poin ketiga ini. Ada satu kisah Nabi yang selalu kisah ini kita baca, tapi terkadang kita tidak pernah mengambil hikmahnya. Apa kisahnya? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ini Nabi kedua dari Nabi Ulul Azmi, Nabi ke-6 dari 25 Nabi dan Rasul. Ibrahim ini satu-satunya Nabi dari 124.000 Nabi, 313 orang Rasul, 25 Nabi yang wajib diimani. Tidak ada satu Nabi yang namanya disandingkan dengan Rasulullah, yang selawatnya ditumpangkan kepada selawat Rasulullah. Hanya ada satu Nabi saja, Ibrahim alaihissalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada apa dengan Ibrahim? Ibrahim ini punya kemiripan sejarah. Rasulullah diisrakan dari Makkah ke Palestina, Aqsa. Sedangkan Ibrahim berjalan bolak-balik dari Irak ke Mesir, Mesir ke Palestina, Palestina ke kota Mekah, Palestina kota Mekah, Palestina kota Mekah selama 13 tahun. Ada kesamaan perjalanan. Saya mau lihat kepada kita bersama. Ibrahim dikenal dengan nama Khalilullah, kekasih Allah. Ibrahim itu diberi gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapanya bapaknya para nabi? Maaf Pak, sesudah Ibrahim lahirlah nabi-nabi. Seluruh nabi setelah Ibrahim adalah anak cucu keturunan Ibrahim. Tidak ada yang keluar jalur Pak, seluruhnya anak cucu Ibrahim. Maka dikatakan Ibrahim itu Abul Anbiya. Apa betul Ustadz? Boleh kita coba. Bapak Ibu satu orang saja, sebut nama Nabi setelah Ibrahim yang agak jauh sedikit. Kalau Ismail ya jelaslah Ibrahim punya anak Ismail, selesai. Yang agak jauh, ibu sebut satu nama, bapak sebut satu nama saja. Nabi setelah Ibrahim. Kita ingin buktikan, benarkah Ibrahim ini Abul Anbiya? Karena nasab Ibrahim ini tersambung kepada Adam alaihissalam. Karena monumen yang bersejarah yang dikunjungi oleh umat Islam dalam menunaikan ibadah haji dan umrah, ada 3 nabi yang terlibat di dalamnya. Ka'bah itu bukan punya Muhammad, Ka'bah itu bukan punya Ibrahim, Ka'bah itu punya Nabi Adam. Adam membangun Ka'bah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkatan mubarakah wa hudan lil alamin. Bangunan pertama dibangun Adam, Ka'bah. Tapi ketika Nabi Nuh datang, Allah timpakan banjir, Ka'bah rusak, diperbaharui oleh Ibrahim. Apa kata Allah dalam Quran? Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Maka ditinggikanlah pondasi itu oleh Ibrahim. Setelah itu disiarkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 nabi yang berurut. Ada Rasulullah, ada Ibrahim, dan ada Nabi Adam alaihissalam. Maka dikatakan Ibrahim itu sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari nasab keturunan-keturunan setelah Ibrahim, Allah angkat semuanya jadi nabi dan rasul. Silakan Bu, satu nama saja nabi dari sesudah keturunan Ibrahim. Sebut satu nama saja. Silakan. Siapa? Nano, kue ketek, kue suara ketek. Siapa? Is apa? Doke Ishak yang jauh ketek. Siapa? Isa, laki-laki Nabi Isa. Ibu Nabi siapa? Musa. Baik. Betulkah Ibrahim ini Abul Anbiya? Karena dari keturunan Ibrahim ini jadi nabi. Baik. Ibrahim ni punya bini. Berapa orang bini Ibrahim? Berapa bini Ibrahim? Ampe. Bini Ibrahim tu ampe. Makanya bapak pengurus masjid, syarat menjadi orang soleh tu bininya mesti ampe. Jadi kalau cie jangan cuba-cuba mengaku soleh. Ibrahim tu punya bini ampe. Bini pertama namanya Sarah. Lambek dapat anak walaupun dapat anak. Yang kedua Hajar. Yang ketiga Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan Kentura. Yang keempat hamba sahaya Yasjur binti Amar.
Dari Sarah lahir anak Cie, dari Hajar lahir anak Cie, dari Kentura lahir anak Onam, dari Yasjur binti Amar lahir anak Limo. Ibrahim punya bini Ompe, punya anak 3 boleh. 13 anak Ibrahim. Sekarang kita lihat satu persatu. Istri yang keempat tidak saya sebutkan karena tidak masuk dalam jalur nama kenabian. Istri yang ketiga Kentura, punya anak 6. Salah satu di antara anaknya namanya Madian. Madian punya anak namanya Yashur. Yashur punya anak namanya Mikail. Mikail punya anak namanya Suaib alaihissalam. Maka dikatakan Suaib bin Mikail bin Yashur bin Madian bin Ibrahim alaihissalam. Hajar punya anak Ismail Nabi. Keturunan Ismail lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fil bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Mudrika bin Huzaimah bin Muzar bin Ilyas bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Sarah istri pertama punya anak lahir Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub ni punya nama lain Israel. Israel tu bahasa Ibrani. Isra tu artinya hamba yang dekat dengan Allah. Il itu dinisbatkan kepada Allah. Yakub ini punya anak 2 boleh orang, namanya Bani Israel. Di antara salah satu anak Nabi Yakub 12 orang ini ada anak bernama Lewi. Dari Lewi turun anak Azar. Dari Azar punya anak Muhid. Muhid punya anak Qohat. Qohat punya anak Imron. Imron punya anak Musa alaihissalam, Harun alaihissalam. Maka dikatakan Harun Musa bin Imron bin Qohat bin Muhid bin Azar bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Saudaranya Lewi punya nama namanya Yahuda atau disebut dengan nama Yahuzea, cicit-cicitnya orang Yahudi. Yahuda punya anak namanya Faris. Faris punya anak namanya Hasrun. Hasrun punya anak namanya Aram. Aram punya anak namanya Buas. Buas punya anak namanya Salmun. Salmun punya keturunan namanya Hasyun. Hasyun punya keturunan namanya Yisais. Yisais ini punya anak namanya Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Sulaiman menikah dengan Ratu Balkis, punya anak tunggal namanya Rahabaan atau disebut dengan nama Rahabeam. Rahabaan ini punya anak banyak, salah satunya Ainaman. Dari Ainaman lahirlah Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam. Saudaranya Ainaman, Yahusafat, turun ke bawah, lahirlah Imran, Maryam, Isa alaihissalam. Maka dikatakan Ibrahim ini Abul Anbiya, jalur keturunannya Nabi. Jalur keturunannya Nabi. Ibrahim nasabnya sampai kepada Adam alaihissalam. Makanya jangan heran, Nabi mana saja disebut akan ketemu dengan jalur Ibrahim. Yunus dari mana datangnya? Yunus ini maaf, Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12 orang. Salah satu 12 orang tadi diangkat jadi Nabi Yusuf. Yusuf ni punya saudara kandung namanya Benjamin. Benjamin punya anak namanya Abu Maktah. Abu Maktah punya anak Matta. Matta punya anak Yunus alaihissalam. Maka dikatakan Yunus bin Matta bin Abu Maktah bin Benjamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abir bin Falid bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh alaihissalam. Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris alaihissalam. Idris bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Cuba diulang. Ini jalurnya tersambung. Maka saya katakan Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tapi kita tidak bicara banyak kisah Ibrahim, satu saja. Terkait dengan cerita kita di awal tadi. Sikap orang beriman menghadapi ujian yang ketiga, tanamkan dalam hati orang beriman, tidak ada ujian, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan yang datang dalam diri orang beriman kecuali seluruhnya baik. Tidak ada yang buruk. Agar kita jangan prasangka buruk dengan Allah. Ada kisah Ibrahim. Kisah Ibrahim meninggalkan anaknya Hajar dan Ismail. Anaknya daripada Ismail dan Hajar di lembah padang pasir.
Kisah kok Pak, lah selalu wak dengarkan ceritanya. Ibrahim jalan sampai ke Palestina, ditinggalkanlah Sarah di Palestina. Kemudian Ibrahim berjalan dari Palestina ke kota Mekah bersama Hajar dan Ismail. Ismail kok baru dilahirkan. Berapa jarak Palestina dengan kota Mekah? Pak Camat lah sampai situ? Alun. Aku Pak Camat kalau ada piti besok jalan-jalan ke situ. Ambo kok bontuknya buruknya, tapi hobi ambo keluar negeri. 2003, 2006, 2009 ambo jalan ke 9 negara di Asia. Singapura, Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Sri Lanka. Kalau ndak di corona potang lah jalan ambo 7 kali ke negara Eropa. Kalau ndak di corona potang. Makanya Pak Camat, pengurus Masoji, kalau piti banyak jalan tu ke luar negeri. Ikut ndak piti banyak, oto ganti-ganti jalan Pulau Cinta, Sungai Ucil ke Sungai Gelombang ke Palu Banda, kampungan. Tinggal di kota Selero kampungan, jalan tuh ke luar negeri. Piti banyak, tanah banyak, Sungai Ucil, Pulau Cinta. La ilaha illallah. Jangan buat malu ya. Jalan tuh ke luar negeri biar tahu kita tempat bersejarah. Saya alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berapa jarak antara Palestina dengan kota Mekah? Palestina kota Mekah, kalau Bapak Ibu cek di Google Map yang belum berangkat, cek sajalah. Jaraknya 1461 km. Kalau tidak percaya, cobalah. 1461 km. Kalau ditempuh pakai pesawat 1 jam. Ditempuh pakai mobil kecepatan 80 km per jam 20 jam. Tapi dulu kan Ibrahim tidak ada pesawat. Dulu kan Ibrahim kan tidak ada oto. Yang ada tuh unta. Kalau unta itu tidak bisa diukur kecepatan waktu, tidak bisa. Siapa jamaah yang paling cerdik fisika? Mengukur kecepatan atau waktu. T sama dengan P dibagi S atau V dikali S. Tidak bisa. Karena unta itu berjalan sesuai salero. Kalau nyumut nyo berjalan, kalau nyo ndak mut nyo ndak berjalan. Kata orang Arab ngomong dengan saya, kalau unta tu lagi mut, kalau dia berjalan 30 km menghabiskan masa 3 hari. Bapak Ibu bayangkan 1461 kilo berapa bulan Ibrahim berjalan. Bolak-balik Palestina kota Mekah berjalanlah sambil membawa Hajar dan Ismail yang baru dilahirkan. Sampai di sebuah lembah yang agak rendah, unta Ibrahim mengarah ke Palestina. Itulah tanda dari Allah bahwa Allah perintahkan Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya. Terjadi perdebatan ketika itu antara Hajar dan Ibrahim. Apa kata Hajar? Wahai suamiku Ibrahim, apakah kau tega meninggalkan kami di padang pasir kering kerontang ini? Tidak ada makanan, tidak ada sandang, tidak ada pangan, tidak ada papan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Apakah kau tega, wahai suamiku? Anak kita ini baru masih kecil. Ibrahim meneteskan air mata terus berjalan. Apa kata Hajar kepada Ibrahim? Wahai Ibrahim suamiku, apakah kau pergi ini karena meninggalkan kami karena perintah Allah? Ibrahim menganggukkan kepala sambil meneteskan air mata jalan. Apa kata Hajar? Wahai suamiku, kalau kau pergi karena perintah Allah, pergilah engkau. Sesungguhnya Allah takkan sia-siakan kami. Pergilah Ibrahim. Sambil pergi itulah Ibrahim berdoa. Doa Ibrahim ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa doanya? Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zi zar'i inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Apa kata Allah? Doa Ibrahim, ya Allah, aku telah tinggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tak berpenghuni, biwadin ghairi zi zar'i inda baitikal muharram, di lembah tandus. Jangankan manusia, rumput pun tak tumbuh, yang tak jauh dari Ka'bahmu. Rabbana liyuqimus shalah, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat. Pergilah Ibrahim. Ketika Ibrahim pergi, mulailah masalah datang. Apa masalahnya? Ismail menangis, kehausan dan kelaparan. Hajar panik. Kenapa Hajar? Ini manusia juga.
ditinggalkan suaminya tanpa makanan, tanpa uang, tanpa air, sementara anaknya menangis kehausan dan kelaparan. Sama jo awaknya, laki awak pai bakojo 3 bulan keluar kota, ndak ditinggen piti balanjo denyo, ndak ditinggen piti bayi Honda denyo, ndak ditinggen piti sewa rumah ponyang. Hajar sama. Tapi ketika Hajar punya masalah, apa yang dilakukan Hajar? Hajar naik ke atas bukit Safa. Saya mau tanya, Pak, bapak-bapak saja yang sudah berangkat umroh, angkat tangan, Pak. Pak Camat lah bangke. Alun, bilo bangke lah. Saya mau tanya, bapak yang sudah berangkat umroh, angkat tangan, Pak. Yang satu. Yang di muka kok aja, angkat tangan. Cek, 2. Lebih bangke dong. Lah. Berarti baca maswang alun. Wala penyakit ya. Baik. Bapak, Ibu lah bangke. Angkat tangan, Pak. Kita doakan yang angkat tangan Allah berangkatkan umroh tahun ini lagi. Amin. Angkat tangan. Alhamdulillah. Lah, kau banyak yang umroh. Ambo tanya, bapak yang berangkat umroh, berarti bapak lah pernah sampai ke Safa ya? Kalau ada orang umroh tidak pernah sampai ke Safa, berarti umrohnya sampai Jakarta. Lah, saya mau tanya, ketika terjadi masalah, Hajar naik ke atas bukit Safa. Safa itu artinya apa, Pak? La ilaha illallah. Itu mengapu jadi Safa deh. Apa arti Safa? Ibu yang sudah ke Safa, Marwah, arti Safa apa? La ilaha. Makanya di Safa itu jangan selfie je. Safa itu kata ulama berasal dari kata yasfu tasfiyatan wasafiyan sufiya sufi. Jadi maaf, kalau ibu mengambil madu, bapak mengambil minyak makan, disaring. Alat penyaringnya namanya tasfiyah. Hasil saringannya namanya Safa. Kata ulama, Safa itu bermakna menyaring segala sesuatu yang kotor. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika masalah datang, Hajar naik ke bukit Safa, Hajar ingin menyaring segala sesuatu yang kotor dalam hatinya. Kata ulama, Hajar ingin menghilangkan seluruh prasangka buruknya dengan Allah. Dihilangkannya prasangka buruknya kepada Allah. Kenapa perintah Allah ini seperti menyusahkan kami? Kenapa suami ini meninggalkan kami seolah-olah seperti menganiaya kami? Hajar berusaha menghilangkan prasangka buruknya kepada Allah. Prasangka buruk itu setiap hari ada dalam diri kita, Pak. Pak Ustaz, hidup kami banyak masalah Ustaz. Padahal kamilah ke masjid, padahal kamilah solat, padahal kamilah baca Quran, padahal kamilah tahajud, padahal kamilah duha. Tapi kenapa hidup kami banyak masalah Ustaz? Tetangga sebelah rumah kami tak pernah ke masjid, tak pernah solat, tak pernah tahajud, tak pernah duha. Tapi hidupnya tidak ada masalah. Tadi pagi yang mau tengoknya baru boleh kijang inopal Ustaz. Hilangkan prasangka buruk dengan Allah. Ini langkah pertama. Ketika bapak ibu punya masalah, masalah rumah, masalah istri, masalah anak, masalah keluarga, langkah pertama, hilangkan prasangka buruk dengan Allah. Ini paling pertama pelajaran buat kita, Pak. Jadi jangan berprasangka buruk dengan Allah. Allah lebih tahu cara menyelesaikan masalah kita. Maaf Pak Ustaz, kami punya masalah Ustaz. Masalah kami ini seperti sinetron Ustaz. Datang cie, tibolo cie leh. Ndak sudah-sudah Ustaz. Kami berdoa dengan Allah seolah-olah Allah tak ijabah doa kami Ustaz. Bu, Pak, kalau bapak berdoa dengan Allah agar masalah kita selesai, maaf, Allah punya cara lain untuk menyelesaikan. Ada orang punya masalah, dia berdoa dengan Allah, diselesaikan oleh Allah dengan cash and carry. Ini makom para nabi dan para wali. Ada orang punya masalah, berdoa kepada Allah, diselesaikan oleh Allah dengan cara bertahap-tahap. Qudratullah, sekehendak Allah. Tapi ada yang lebih hebat lagi, Pak. Awak punya masalah, minta kepada Allah agar selesaikan masalah, tapi yang datang justru bukan penyelesaian, datang lo masalah dan lebih godang lo pada itu leh. Suka-suka Allah. Ambo diangkat jadi CPNS di UIN Suska, dosen tahun Fakultas Syariah tahun 2006, CPNS 2007 PNS, 2008 fungsional, 2009 sertifikasi. Ketika itu golongan ambo 3B, gaji ambo ketika itu 3 juta sekian, letaklah 3,5 juta.
Maaf, kami golongan 3B ketika itu gajinya lewat payroll gaji Bank Mandiri. Jadi gaji kami masuk rekening Bank Mandiri, cek ngambil di ATM. Untuk golongan 3. Golongan 2 belum pakai rekening, mesti pakai amprah ngambil langsung PT di keuangan. Tanggal 1 ambo jalan ke kampus, bersuolo sama kawan golongan 2 pegawai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Lah masuk gaji rekening Ustaz. Alhamdulillah. Olah Pak. Apa lah ambil gaji? Ikon ya ke keuangan Ustaz ambil gaji. Iyalah. Golongan 2 ketika itu gajinya perkiraan sekitar 2,5 juta lah. Tahap ambil gaji, selesai ambil gaji, bawa amplop, jumpa dengan saya cerita-cerita. Sedang ngasih cerita-cerita, tiba kawan surang mukonya kusui, banyak masalah nampaknya. Jadi orang yang punya masalah tu Pak nampak dari wajahnya. Tak bisa diduton Pak. Karena ibu maaf, kalau senyum ikhlas sesenti ke kiri, sesenti ke kanan tu ikhlas. Tapi kalau 2 senti ke kiri, sesenti ke kanan tu cemeh nama. Jadi tak bisa, wajah ni jendela hati. Awak punya masalah akan tergambar dari wajah. Teman saya ini datang mukanya kusut, banyak masalah. Apa katanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Doakan saya Ustaz, istri saya mau melahirkan. Akhirnya dia ngobrol dengan teman saya yang baru ambil gaji ini. Bang, bisa tolong saya bang? Tolong apa? Istri saya mau melahirkan bang. Tadi pagi saya bawa, berharap normal bang. Tapi karena pinggulnya kecil tak bisa lewat bayinya. Akhirnya operasi. Pihak rumah sakit minta deposit 10 juta bang. Kalau tidak ada deposit tak diambil tindakan. Bini ambo lah buka 3 kini bang. Tolonglah bang, ambo tidak ada megang piti. Kawanan baru ambil gaji kok. La ilaha illallah. Gaji kok 2,5 juta untuk bawa pulang ke rumah, bayi SPP anak sekolah, bayi utang di kodai, bayi sewa rumah, bayi kredit Honda. Tapi kawan tibo terdosa pula dek urgen. Separuh-separuh hati. Kami tahu lo perangai kawan kau berani sabar pula, berani minjam sabar lo bayinya. Yo kawan awak. Separuh-separuh hati, setengah-setengah ikhlas dipinjamkan. Ambillah, pakailah. Pergilah dia, kami pun bubar. Saya pulang naik mobil Kijang Super. Kawan saya yang ngambil gaji, yang uangnya dipinjam tadi, naik oplet. Itu yang masuk berita tahun 2009 ada oplet Simpang Panam dirampok di Simpang Tabek Gadang. Masuk Rio Pos, masuk Tribun. Perampoknya 3 orang bersenjata tajam. Beliau ada di situ. Seluruh emas handphone diambil oleh perampok. Bapak kau dek gajinya tadi lah pinjamkan ke kawan. Diminta dompet dek perampok, dikeluarkan dompet. Sekali dibuka dompet ada piti 3.000. Kata perampok, apalah tuo jalan tak bapiti ditempeleng dek perampok deh. Besok pagi basuh di kampus. Apa kata beliau sama saya? Ustaz, kami pulang potang dirampok Ustaz. Di mana Pak? Simpang Tabek Gadang. Tu apa yang dapat? Itulah Ustaz, alhamdulillah. Itu banyak penumpang yang handphone, emasnya, uangnya habis. Piti ambo gaji kan dipinjam dek kawan Ustaz. Perampok tu minta dompet ambo buka tinggal 3.000 untuk ongkos oplet. Perampok tu berang Ustaz. Disobik kamborenyo apalah tuo berjalan dak bapiti ditempelengnya ambo Ustaz. Tu lah buat laporan di kantor polisi. Katanya, olah Ustaz. Apa tindak lanjutnya? Masih progres Ustaz. Iyalah, alhamdulillah. Sedang ngasih cerita, datang teman yang bini melahirkan tadi. Apa katanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz. Berkat doa Ustaz, bini ambo melahirkan selamat Ustaz. Bini ambo sehat, anak ambo sehat. Anak ambo laki-laki, moreknya 3,5 kilo. Alhamdulillah, makasih doanya Ustaz. Kemudian jumpa dengan teman saya sebelah. Oh ya bang, sekalian ambo pulangkan uang semalam yang ambo pinjam. Ndak jadi ambo pakai do bang, kok masih dalam amplop. Mintu ambo tiba dari Jakarta. Dah sampai di Pekanbaru langsung dibayarnya deposit 10 juta bang. Ndak jadi ambo pinjam, kok ambo pulangkan bang, amplopnya masih utuh. Di saat mengembalikan dompet amplop itu, di saat itulah kami berdua menangis. Apa yang kami tangiskan? Begitu cara Allah nak menyelamatkan piti apa kok. Kalau seandainya bapak ni tak mau minjamkan, uang bapak ni akan dirampok dalam oplet. Tapi dia bapak kau separuh-separuh ikhlas, kena tempeleng sekali. Allah lebih tahu cara menyelesaikan masalah kita ni Pak. Bukan penggadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah panduto. Allah lebih tahu cara menyelesaikan masalah kita.
Maka kita jangan prasangka buruk dengan Allah. Allah tahu yang terbaik buat kehidupan ini. Jadi tugas kita hari ini, dekatkan diri dengan Allah. Setelah itu Allah tahu cara menyelesaikan masalah kita. Makanya tidak perlu lagi ini saya berikan rumus. Tadi Pak Camat bertanya dengan saya, bagaimana caranya kita bisa agar bisa ikhlas minta maaf. Nanti saya jawab. Bu, Pak, saya sampaikan pesan buat kita bersama. Kalau ingin hidup tenang bahagia, tidak ada masalah. Rumusnya cuma satu. Kojoan kojo awak, jangan dikacau kojo Allah. Titik. Habis masalah. Kerajuan kerajo awak, jangan dikacau kojo Allah. Kerja kita tanam padi, kasih air, kasih pupuk. Urusan padi tumbuh, buah tumbuh, bukan urusan kita. Urusan kita tanam padi, kasih air, kasih pupuk. Di luar kita tidak mampu, bukan urusan kita. Urusan kita minta maaf. Persoalan dimaafkan atau tidak, enggak kau jual awak tu dah. Awak kini untuk apa minta maaf Ustaz? Ini enggak jauh memaafkan. Awaklah mengacau kau jual Allah. Kerja kita minta maaf. Urusan dimaafkan enggak kau jual awak. Kerja kita menikah, bercampur dengan istri. Urusan dapat anak atau tidak bukan kerja kita. Anak awak jantan atau betino bukan urusan kita. Anak awak hidungnya mancung atau pesek bukan kerja kita. Kerjakan sesuai kita mampu. Yang tidak mampu nanti Allah yang menyelesaikan. Hari ini orang membuat pusing kena banyak mengacau kerojo Allah. Ada ibu-ibu bertanya kamu, Ustaz, anak kami bertiga, Ustaz, betino segalanya. Kami pingin dapat anak jantan, Ustaz. Setelah konsultasi dengan dokter dan ahli gizi, kata beliau kalau ingin dapat anak jantan, itu selama program hamil mesti banyak makan daging. Dicubalah deh omak kau makan daging selama hamil. Ketika melahirkan, lahirlah anak, ndak jantan, ndak batino, nan lahir bencong. Kena awak lah ngacau kojo Allah. Membuat awak sakit ke mana? Kacau kerja kita, jangan kacau kerja Allah. Kerja kita hanya berusaha, dapat tidak dapat zoki bukan urusan kita. Banyak atau sedikit bukan kerja kita. Tugas kita kerjakan, sisanya nanti Allah yang akan menyelesaikan. Habis kajian, saya jumpa dengan 3 orang dokter minum di kongsi kafe, minum kopi. Sambil minum kopi, apa kata dokter itu dengan saya? Pak Ustaz tahu tak penyebab kolesterol, jantung berhenti mendadak, darah tinggi, stroke itu bukan karena makanan, bukan kena cincang kambing, bukan kena cincang kobau, bukan kena sup kambing, bukan kena sup tunjang. Makanan hanya mempengaruhi 10%. 90% lagi penyebab stroke, pecah pembuluh darah, jantung berhenti mendadak. Apa penyebabnya? Memikirkan piti orang. Itu dia masalahnya. Nah, memikirkan piti orang. Dari mana lah dapat apa kau piti? Kojo sama Jawa, golongan sama Jawa. Umah 3, sawitnya ompek kapling, otonya 5. Dari mana je dapat piti? Orang nak awak pikiran santai, awak nak memikirkan stres, stroke, pecah pembuluh darah. Jadi hidup ni kona'ah saja Pak. Dikasih oleh Allah, alhamdulillah. Dicukupkan, alhamdulillah. Karena Allah katakan dalam Quran, man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang menyandarkan urusan kepada Allah, dia sandarkan bulat-bulat kepada Allah, wa huwa muhsin, dia buat yang terbaik, wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allah cabut di hatinya rasa takut dan tidak akan pernah bersedih hati. Apalagi yang kita takutkan di kehidupan dunia ini? Ila aina anta? Where you go? Kita mau kemana hari ini? Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin ingatkan kepada kita bersama, jangan-jangan hari ini kita lupa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita hanya gara-gara melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Orang mungkin rumahnya besar, mobilnya banyak, hartanya berlimpah, dia punya anak 3, ketiga-tiganya tamat SMA, tak ada satupun yang sarjana. Kita mungkin jangankan rumah, mobil, makan pun payah, tapi kita punya anak 5, kelima-limanya sarjana. Lupa kita mensyukuri nikmat yang ada dalam diri kita hanya gara-gara melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain.
Kalau seperti ini hidup kita, apalagi yang kita takutkan di kehidupan dunia. Maka terakhir saya ingatkan kepada kita bersama, merasa soleh adalah sebuah kesalahan, merasa salah adalah hakikat sebuah kesolehan. Baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting lagi kalau kita menjadi orang baik. Tidak ada satu butir nasi pun yang masuk ke mulut manusia yang tidak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Setiap orang ada masanya, setiap masa pasti ada orangnya. Kita tak lama di kehidupan dunia ini. Camat tidak akan lama, kepala desa tidak akan lama, ketua masjid tidak akan lama. Suatu saat kita akan berpindah, suatu saat kita akan berpisah. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, persiapkanlah segala sesuatu, karena di penghujung-penghujung Sya'ban ini itu pertanda kita akan mulai masuk pada bulan Ramadan. Saya ingatkan kepada kita bersama, mintalah ampunan kepada Allah agar Allah terima dosa-dosa kita, ampuni dosa-dosa kita, dan Allah terima amal-amal kita. Dan nantinya kalau dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tahun ini, semoga kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kita bersama, padi yang kita tanam belum tentu akan tumbuh, apalagi padi tak pernah kita tanam. Kita yang sholat, kita yang ke masjid, kita yang beribadah belum tentu akan selamat, apalagi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kita pasti akan bertemu dengan Allah, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, cepat atau lambat, kita pasti akan bertemu dengan Allah. Kita berharap semoga Allah cabut nyawa kita. Kalau dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, Allah ampuni dosa kita. Kalau dicabut nyawa oleh Allah pada hari ini, kita berharap Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi saya atas nama pribadi beserta keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tidak ada lagi dosa di antara kita, kesilapan di antara kita. Maafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita. Saya teringat dengan satu pesan guru saya pernah berkata. Apa kata guru saya? Imam Malik suatu ketika pernah dipenjara oleh gubernur Madinah karena salah berbicara menurut gubernur Madinah. Di dalam penjara Imam Malik dipukul oleh 3 algojo. Pukulan pertama, pelipis sebelah kanannya mengeluarkan darah. Pukulan kedua, pelipis sebelah kirinya mengeluarkan darah. Pukulan ketiga, pipi sebelah kanannya mengeluarkan darah. Setiap kali dipukul, apa kata Imam Malik? Saya ikhlaskan ya Allah. Dipukul lagi, saya rela ya Allah. Dipukul lagi, saya ridho ya Allah. Murid Imam Malik mendengar. Apa kata muridnya? Wahai guru, kenapa setiap kali dipukul engkau ikhlaskan? Setiap kali dipukul berdarah engkau maafkan. Setiap kali dipukul engkau ridhoi. Apa kata Imam Malik? Wahai muridku, tahukah engkau, aku malu di hari kiamat bertemu dengan Rasulullah. Kata Imam Malik, aku malu di hari kiamat bertemu Rasulullah. Kalau seandainya ada umat Nabi yang masuk neraka gara-gara aku tidak maafkan kesalahannya. Maafkanlah saudara kita, demi Allah, maafkanlah sebesar apa kesalahannya. Ampunan Allah jauh lebih besar dari hal-hal yang seperti itu. Maka oleh karena itu, tidak ada lagi pintu bagi kita untuk tidak memaafkan saudara kita sebesar apapun dosa dan kesalahan yang telah diperbuatnya. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita baca doa sebentar. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka samiul qaribul mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.